Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Galatia pasal 5 ayat yang ke-15 berkata sebagai berikut. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa dalam masa itu di dalam gereja di Galatia tidak sedikit masalah yang mereka hadapi. Tidak sedikit persoalan dalam kehidupan berjemaat yang harus mereka hadapi setiap saat. Dan oleh sebab itu ada pernyataan, tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Ini dua hal yang tidak baik jikalau ini harus terjadi di dalam satu jemaat, satu gereja, juga dalam satu rumah tangga. Karena hal ini akan sangat merugikan kita, akan sangat mengganggu pertumbuhan kehidupan kita. Karena ketika kita saling menggigit, berarti kita tidak beda, maaf, dengan binatang buas. Mereka saling menggigit sehingga menunjukkan begitu garangnya pertikaian, begitu kerasnya, begitu brutalnya perselisihan, sampai disebut saling menggigit. Itu adalah satu pernyataan yang kita dapat pahami, bahwa kita saling menggigit artinya kita saling menyakiti. Dan hal ini tidak patut ada di dalam kehidupan, baik berumah tangga, baik berjemaat, baik dalam satu organisasi. Tidak baik, karena kita bukan manusia yang bisa dikendalikan, tetapi gambaran dari binatang buas. Sebab itu dikatakan kalau kita saling menggigit, bahaya. Karena ada saatnya apa yang digigit itu akan ditelan. Sehingga orang-orang yang saling menggigit, maka mereka akan menjadi pemangsa. Dalam setiap konflik, mereka akan menghancurkan satu dengan yang lain. Dan ini hal yang merugikan gereja. Hal ini merugikan setiap rumah tangga. Hal ini merugikan setiap perjalanan iman kita. Sebab itu kita harus awas. Jangan sampai dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak berhati-hati. Karena di mana saja berarti ada masalah. Kapan saja ada persoalan. Nah, sebab itu dikatakan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Membinasakan di sini yaitu menghabisi. Dan itu bukan cara, itu bukan hal yang baik yang bisa ada di dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja, berumah tangga. Karena dalam kehidupan kita bersama-sama, kita menghadirkan kerukunan. Dan dalam kerukunan itulah kita menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Karena ketika kita bisa diam dengan rukun, maka di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Oleh sebab itu, firman Tuhan harus ingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam hidup bersama tidak sedikit masalah. Tapi masalah itu jangan sampai berakhir dengan fatal. Karena pertama hanya saling menggigit, saling menyakiti. Tapi kalau itu tidak diberhentikan, maka dia akan saling menelan. Dan akhirnya ketika sudah saling menelan, akhirnya akan saling membinasakan. Dan kita tidak terpanggil untuk jadi seperti itu.
Kita tidak bisa jadi orang percaya yang menggenapi hal buruk dari Alkitab. Sebab itu, kita diingatkan dalam perjalanan kehidupanlah. Jangan membiarkan kita hidup di dalam ragi, di dalam hal-hal ajaran-ajaran, pendirian-pendirian yang tidak sesuai dengan firman Allah. Karena itu akan mengarahkan kita kepada keadaan saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Alkitab sudah jauh-jauh hari menegaskan ini, supaya jangan kita terbabit di dalamnya. Sebab itu kita diingatkan supaya kita hidup di dalam roh. Karena ayat 16 seterusnya berbicara tentang hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan punya kecenderungan saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Itulah nasihat firman Tuhan untuk kita, supaya dalam menjalani kehidupan ini, hindarilah pilihan yang buruk seperti itu. Hiduplah di bawah pimpinan roh, supaya kita tidak saling menggigit, tidak saling menelan, dan saling membinasakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus, agar kita terhindarkan dari hal-hal yang buruk itu. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak saling menggigit, saling menelan, dan mengakhirinya dengan saling membinasakan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sedang bekerja, berbisnis, studi, maupun dengan bisnis mereka, usaha mata pencarian mereka, bahkan kesibukan dalam rumah tangga, usaha pekerjaan kantor mereka. Ingatkan kami bukan makhluk yang buas. Kami adalah orang percaya yang dipanggil untuk saling membangun, saling menopang, dan saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. Sebab itu Tuhan, kami bawa diri kami ke dalam tangan-Mu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan menguasai roh, jiwa, tubuh kami, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Untuk firman-Mu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.